Halo, selamat datang kembali di sesi kita kali ini. Kita mau coba gali lebih dalam soal Osaka Utara atau Kita Ward. Mungkin Anda taunya ya Umeda, Nakanoshima, yang modern, gemerlap gitu ya. Tapi nih, dari sumber-sumber yang kita kumpulkan, ternyata banyak banget sisi lain yang tersembunyi. Tua, penuh cerita. Jadi misi kita sekarang, kita mau coba ungkap beberapa kisah sama tempat unik yang mungkin Anda belum tahu, yang ada di balik hiruk-pikuk kota modernnya itu. Iya, betul banget. Sumber-sumber ini ngasih kita kacamata yang beda lah ya. Kita nggak cuma lihat gedung pencakar langit atau mall aja, tapi juga ada legenda urban, terus jejak kisah cinta yang tragis, sampai gimana satu daerah itu bisa berubah total. Ini bakal bikin Anda lihat distrik ini dengan cara yang lebih kaya gitu, nggak cuma sekedar tempat lewat. Sih, area yang sekarang jadi tempat belanja modern kayak di bawah Grand Front Osaka gitu. Nah, itu dulunya kira-kira 300 tahun lalu ternyata kompleks pemakaman. Namanya Umeda Nanahaka, 7 makam Umeda. Betul, itu tempat peristirahatan terakhir buat ya jasad-jasad yang nggak dikenal atau orang-orang hukuman gitu. Kebayang nggak sih suasananya zaman dulu? Pasti gimana ya, sumbernya bilang ada angin dingin, ilalang tinggi-tinggi, terus katanya suka ada penampakan api hantu, onibi gitu. Mungkin suara-suara aneh juga malam-malam. Merinding juga ya bayanginnya. Iya, kontrasnya sama sekarang, di mana ada labirin bawah tanah Waiti Umeda yang super rame itu, wah jauh banget ya. Tapi ini bukan cuma soal serem-sereman aja sih. Yang menarik tuh, gimana Osaka sebagai kota punya cara unik gitu loh. Maksudnya, mereka bisa bangun kehidupan baru, pusat keramaian, persis di atas area yang dulunya identik sama kematian. Jadi bukan kayak melupakan masa lalu gitu ya? Bukan, mungkin lebih kayak, penerimaan dan transformasi. Seolah nunjukin kalau kota ini tuh tangguh. Dan menariknya, sumber kita juga nyebut katanya beberapa orang masih suka ngerasain hawa yang beda gitu. Mungkin agak dingin atau tenang yang aneh di sudut-sudut tertentu Waiti Umeda pas lagi sepi gitu. Oh ya, jadi kayak pengingat gitu ya, ada lapisan sejarah di bawah kaki kita. Iya, kayak gitu. Pengingat halus lah. Oke, dari bawah tanah kita naik sedikit ya. Ada lapisan sejarah lain lagi nih, di daerah Sonezaki. Ini ceritanya lebih ke arah tragis ya. Kisah cinta dari tahun 1703. Lama banget ya. Sumber kita nyeritain soal Tokbei, dia ini pegawai toko kecap kayaknya, sama Ohatsu, seorang pelacur atau wanita penghibur gitu. Iya, kisah cinta klasik yang terhalang status sosial ya. Zaman segitu kan, wah temboknya tinggi banget. Banget. Dan akhirnya karena tekanan sosial dan mungkin putus asa, mereka milih bunuh diri bareng. Lokasinya itu di hutan kecil di area kuil Tsuyu no Tenjin. Nah, kisah mereka ini jadi terkenal banget karena diangkat jadi lakon teater boneka Bunraku. Judulnya Sonezaki Shinju. Yang nulis itu Chikamatsu Monzaemon, dramawan terkenal zaman itu. Gara-gara lakon ini, nama Sonezaki jadi melegenda. Kuilnya sendiri gimana sekarang? Masih ada? Ambil dari nama si Ohatsu itu. Dan kuil ini sekarang jadi kayak permata tersembunyi yang menarik banget buat dikunjungi. Lokasinya tuh di tengah Umeda yang super sibuk, tapi begitu masuk area kuil, rasanya beda. Tenang gitu, Oh ya, kok bisa? karena dikelilingi pohon-pohon kamper tua yang gede-gede dan rindang. Jadi kayak hutan kota kecil gitu, adem. Terus ada detil-detil menarik, kayak batu tempat cuci tangan namanya Ohatsu Tenjin no Tesumibachi. Konon katanya, di batu itu mereka nulis surat terakhir sebelum bunuh diri. Wah, sedih juga ya ceritanya. Tapi kok kuilnya malah jadi terkenal buat yang lain ya sekarang? Nah, ini ironisnya. Tempat yang jadi saksi tragedi cinta ini, sekarang malah jadi tujuan populer buat orang-orang yang berdoa minta jodoh. Banyak banget plakat doa kayu Emma digantung di sana. Isinya harapan soal percintaan. Jadi, ya ini bisa jadi tempat menarik buat Anda yang mungkin cari sisi lain Osaka, yang lebih spiritual atau romantis, di tengah modernitas Umeda. Oke. Dari kisah cinta tragis, kita geser sedikit ke era yang lebih dekat sama kita ya, era Showa. Sekitar tahun 1955 sampai 1975. Kita ke daerah Nakazakicho. Sumber kita ngasih gambaran yang beda banget sama Nakazakicho yang sekarang dikenal sebagai area cafe retro itu. Iya, betul. Kalau sekarang kan identik sama aroma kopi, suasana santai. Dulu, wah beda banget. Sumber kita bilang, dulu itu yang kecium bukan bau kopi,
Tapi bau tinta cetak yang pekat, terus suara mesin cetak tua yang berisik. Oh, jadi pusat percetakan gitu ya? Banget. Dulu Nakazakicho ini pusatnya industri percetakan di wilayah Kansai. Penting banget perannya. Banyak koran, majalah, novel, buku-buku itu dicetaknya di sini. Terus gimana ceritanya bisa berubah jadi kayak sekarang? Kan beda banget image-nya. Nah, ini yang menarik dari Nakazakicho. Pas industri percetakannya mulai meredup gitu ya, mungkin karena teknologi berubah atau pindah lokasi, area ini tuh nggak lantas jadi mati atau kumuh. Justru di sini terjadi semacam kebangkitan seni atau transformasi yang unik. Kebangkitan seni gimana tuh? Jadi alih-alih bangunan-bangunan tua bekas pabrik cetak, gudang kertas, atau mungkin asrama pekerjanya itu dihancurin terus dibangun ulang jadi modern, mereka malah diadaptasi, diubah fungsinya jadi kafe-kafe unik, toko baju vintage, galeri seni kecil, toko kerajinan tangan. Wah, keren juga ya konsepnya. Jadi bangunannya tetap dipertahankan. Iya, banyak yang masih mempertahankan fasad atau struktur aslinya. Makanya nuansa retronya dapat banget. Hasilnya itu jadi kayak labirin ganggang sempit yang punya atmosfer Shitamachi atau kota tua khas Osaka. Sumber kita bahkan nyaranin cara terbaik buat nikmatin Nakazakicho itu ya jalan kaki aja tanpa peta. Tersesat gitu maksudnya. Haha iya, sengaja tersesat di ganggangnya. Nanti tahu-tahu nemu kafe tersembunyi yang lucu, atau toko mainan zaman Showa, atau galeri kecil yang nggak ada di guidebook. Ini bentuk transformasi kota yang beda. Dia nggak menghapus masa lalunya, tapi justru merayakannya dengan cara baru. Menarik banget ya 3 cerita ini. Dari pemakaman di bawah mall, kuil cinta tragis yang jadi tempat cari jodoh, sampai pusat industri yang jadi surga retro. Jadi, apa ya kesimpulan atau benang merah yang bisa kita tarik dari semua ini? Ya intinya sih, Osaka Utara itu jauh lebih dari sekedar gedung tinggi dan pusat bisnis yang kita lihat di permukaan. Di baliknya tuh tersimpan lapisan-lapisan sejarah yang dalam, ada cerita manusia, ada tragedi, ada juga transformasi yang luar biasa. Benar juga. Jadi kalau kita tahu cerita-cerita ini, pas kita jalan di Umeda atau Nakazakicho, rasanya jadi beda ya. Pasti beda. Tahu soal makna tersembunyi di bawah miti Umeda, atau merasakan ketenangan di kuil Ohatsu Tenjin di tengah keramaian, atau sengaja nyasar di ganggang Nakazakicho, itu semua ngasih kita cara pandang yang jauh lebih utuh lah ya tentang area ini. Ini bukan cuma sekedar fakta sejarah buat dihafalin, tapi lebih ke pemahaman bahwa kota modern itu selalu dibangun di atas pondasi masa lalu yang kaya. Dan masa lalu itu masih ada di sana, nunggu buat kita kenali aja. Ini jadi bikin mikir ya, pas kita nanti jalan-jalan di Osaka Utara lagi, atau bahkan di kota kita sendiri deh. Mungkin kita bisa coba lihat lebih jeli lagi. Kira-kira cerita apa aja ya yang tersembunyi di bawah jalanan yang kita lewatin tiap hari? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan kalau Anda mau langsung coba eksplorasi lebih lanjut di Osaka Utara, sumber kita juga kasih beberapa petunjuk lagi nih. Misalnya, coba deh ke Taman Ogimachi. Itu taman publik biasa kelihatannya, tapi sejarahnya berlapis banget. Oh iya, kayak gimana tuh? Dulu banget, itu lokasi gudang penyimpanan beras milik klan samurai Bizen. Terus pernah jadi penjara juga. Nah, setelah jadi taman, tempat ini pernah jadi lokasi acara-acara internasional loh. Kayak pertandingan renang antara Amerika, Jepang, Australia. Sampai konser jazz musisi legendaris Miles Davis juga pernah diadain di sana. Wah, nggak nyangka ya, taman biasa gitu sejarahnya panjang. Ada lagi? Ada lagi, coba jalan di sepanjang tepi sungai Dojima, dekat jembatan Watanabe. Dulu di zaman Edo, area itu pusatnya pasar beras. Penting banget buat ekonomi Jepang waktu itu. Nah, sekarang udah berubah jadi area yang lebih modern, bahkan ada pusat seni kontemporer kayak Dojima River Forum di sana. Jadi lagi-lagi contoh gimana sejarah sama modernitas itu bisa hidup berdampingan ya di Osaka Utara. Buat Anda yang mau melihat lebih dekat, tinggal kita aja, mau nggak meluangkan waktu buat mencari dan menemukannya.